Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Putri Alia Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh etos kerja terhadap kepemimpinan otentik dengan peran mediasi kerjasama tim yang dimoderasi oleh gender. Pada era globalisasi dan keterbukaan saat ini, peran institusi pendidikan tinggi tidak hanya sebatas pendidikan. Lebih dari itu, institusi pendidikan tinggi berperan dalam meningkatkan masyarakat dengan mengembangkan lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan melalui program akademik yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompetitif di pasar kerja global, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, etika profesional, dan dedikasi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Meskipun begitu, Suci dan Kanopi menyoroti bahwa mahasiswa seringkali lulus tanpa keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam karir mereka, sehingga institusi pendidikan tinggi menghadapi kritik terkait pendekatan mereka terhadap pengembangan keterampilan mahasiswanya. Selain upaya peningkatan daya saing, institusi pendidikan tinggi juga dihadapi dengan masalah lain seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kecurangan di tingkat sarjana kemungkinan besar akan berlanjut menjadi kecurangan di kemudian hari. Berdasarkan laporan dari Survei Fraud Indonesia, sebanyak 73,2% pelaku dari 172 kasus kecurangan di Indonesia berada pada tingkat sarjana. Solusi dari permasalahan ini adalah intervensi dari institusi pendidikan sejak dini yang memungkinkan respon efektif terhadap pelaku kecurangan, baik dalam masa studi maupun dalam pekerjaan di kemudian hari. Menurut Crawford dan kawan-kawan, untuk menumbuhkan individu dengan sifat pemimpin yang otentik dapat menangkal masalah kecurangan ini. Melalui integritas yang tinggi, pemimpin yang otentik cenderung tidak akan melakukan kecurangan. Lebih lanjut, menurut Berg dan kawan-kawan, penelitian tentang kepemimpinan memang diperlukan di institusi pendidikan tinggi. Selain pemimpin yang otentik, individu dengan etos kerja yang tinggi juga dapat menangkal masalah kecurangan dan daya saing. Etos kerja merupakan bentuk keyakinan terhadap pekerjaan dengan fokus pada pentingnya pekerjaan dan keinginan untuk bekerja keras. Oleh karena itu, individu dengan etos kerja yang tinggi akan menghindari segala bentuk kecurangan serta berupaya untuk meningkatkan daya saing mereka. Salah satu kegiatan yang dapat membantu mengembangkan kemampuan kepemimpinan otentik pada mahasiswa adalah magang. Magang akan memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dunia nyata untuk meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk program magang dan studi independen bersertifikat atau MSID untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan akademis dan keterampilan praktis, memastikan bahwa mahasiswa dipersiapkan dengan baik untuk memenuhi tuntutan karir di masa yang akan datang. Lalu studi lagu ada dan kawan juga menunjukkan bahwa mahasiswa teknik yang mengikuti magang memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal perkembangan kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, dan manajemen. Crawford dan kawan-kawan pada tahun 2024 juga menyarankan untuk mengidentifikasi faktor pendahulu yang dapat meningkatkan kepemimpinan otentik pada mahasiswa. Lalu, kepemimpinan otentik merupakan gaya kepemimpinan yang menekankan pada keaslian, transparansi, dan integritas pemimpin sekaligus fokus pada membangun hubungan yang saling percaya dengan anggota tim. Seorang pemimpin yang otentik mempengaruhi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan melalui ketulusan dan perspektif moral yang positif. Hal ini sejalan dengan tujuan psikologi positif, yaitu menciptakan kehidupan yang bermakna dengan fokus pada kekuatan-kekuatan positif. Pendekatan psikologi positif didasarkan pada kekuatan yang tidak hanya membantu individu untuk bertahan, namun juga untuk mengembangkan diri mereka dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna secara individual maupun kolektif. Aspek-aspek yang disoroti pada pendekatan psikologi positif seperti keberanian, ketekunan, optimisme, kejujuran, kebijaksanaan, cinta, empati, dan hubungan positif. Aspek ini terdapat pada individu dengan gaya kepemimpinan otentik. Kemudian secara lebih spesifik, teori harapan juga dipergunakan untuk menjelaskan tentang pengembangan diri individu. Teori harapan berpusat pada proses percaya diri untuk melaksanakan jalur menuju tujuan dan menggerakkan diri untuk mencapainya. Komponen utama dari teori ini adalah ada tiga, yaitu goals, pathways, dan juga agensi. Di lingkungan sosial terdapat persepsi yang disepakati tentang peran yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Menurut teori peran gender, perempuan secara umum dikaitkan dengan peran seperti mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan seringkali menunjukkan perilaku komunal, domestik, dan suportif. Sedangkan laki-laki seringkali berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, sehingga laki-laki akan lebih menunjukkan perilaku agentif, lebih berupaya mengakuisisi sumber daya, dan lebih dominan. Lalu berdasarkan teori kesesuaian peran,
Ketika perempuan berupaya untuk menjadi pemimpin yang merupakan peran laki-laki, terdapat ketidaksesuaian antara karakteristik yang diharapkan dari perempuan dengan posisi pemimpin yang cenderung ke arah maskulinitas. Ketidaksesuaian ini akan menimbulkan bias di lingkungan sosial yang kemudian menjadi tantangan untuk perkembangan kemampuan kepemimpinan pada perempuan, terkhususnya pada kepemimpinan otentik. Pemberi kerja melihat adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Untuk itu, institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa perlu memperhatikan keterampilan-keterampilan yang diprioritaskan oleh institusi dalam perekrutan dan menjalankan program magang yang dijalani dengan keterampilan yang diprioritaskan tersebut. Studi terdahulu menunjukkan bahwa atribut-atribut seperti etos kerja, kerja sama tim, dan keterampilan kepemimpinan sangat dihargai oleh pemberi kerja. Bidang penelitian menyarankan program sarjana untuk fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, kemampuan kerjasama tim, dan mempromosikan inisiatif untuk bekerja. Lepas dari banyaknya studi mengenai etos kerja, kerjasama dan tim, dan keterampilan kepemimpinan pada berbagai sektor, studi-studi ini menargetkan industri tertentu secara spesifik. Untuk memenuhi generalisasi pada variabel-variabel ini diperlukan penelitian yang melihat seluruh sektor secara keseluruhan. Terlebih lagi, kebanyakan penelitian terdahulu melihat etos kerja, kerjasama tim, dan keterampilan kepemimpinan sebagai variabel kompetensi dan kurang menggali bagaimana etos kerja dan kemampuan kerjasama tim dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan otentik. Pada penelitian Crawford 2024, mahasiswa perempuan penelitian ini memiliki skor kepemimpinan yang lebih tinggi. Namun, menurut studi Opina dan Gronovo, serta studi menjadi dengan kawan pada 2015, kepemimpinan otentik lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Dengan demikian, penelitian ini menguji pengaruh etos kerja terhadap kemampuan kepemimpinan otentik yang dimediasi oleh kemampuan kerjasama tim dan para moderasi gender pada program magang studi independen bersertifikat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan mekanisme mediasi dan moderasi, yaitu gender sebagai pemoderasi dan mekanisme mediasi kemampuan kerjasama tim pada pengaruh etos kerja terhadap kepemimpinan otentik. Kemudian, terdapat 3 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah etos kerja berpengaruh positif terhadap pengembangan kepemimpinan otentik? Yang kedua, apakah kerjasama tim memediasi pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik? Lalu yang ketiga, apakah gender memoderasi pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik melalui kerjasama tim? Yang tujuan penelitian adalah untuk menjawab ketiga penelitian tersebut. Lalu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan dataset questionnaire dengan objek penelitian dibatasi hanya pada mahasiswa yang mengikuti program magang studi independen bersertifikat pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan variabel dibatasi pada etos kerja, kepemimpinan otentik, kerjasama tim, dan gender. Kepemimpinan otentik merupakan gaya kepemimpinan yang mencerminkan keaslian, transparansi, integritas pemimpin sekaligus fokus pada membangun hubungan yang saling percaya dengan anggota tim. Pemimpin yang otentik bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai mereka sendiri sambil mendukung pengikut mereka. Menurut psikologi positif, dengan mengidentifikasi dan mengikuti sifat-sifat positif seperti keberanian, ketekunan, dan kemampuan interpersonal, individu dapat mencapai potensi penuh mereka dan mengatasi tantangan dalam hidup. Psikologi positif mendorong individu untuk mengenali kekuatan mereka dan menggunakan kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu manifestasi dari sifat-sifat positif ini adalah etos kerja, di mana etos kerja berpusat pada pentingnya pekerjaan dan dimanifestasikan oleh tekad atau keinginan untuk bekerja keras. Sejalan dengan pandangan psikologi positif, individu dengan etos kerja yang tinggi akan berusaha untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian menurut harapan, untuk menuju tujuan yang diinginkan, yaitu kepemimpinan otentik, individu memerlukan motivasi untuk mengejar tujuan mereka sebagaimana yang disampaikan pada penelitian terdahulu bahwa etos kerja merupakan konstruk motivasi, di mana individu dengan etos kerja yang tinggi akan bersemangat dalam pekerjaannya. Etos kerja akan menjadi sumber motivasi individu terhadap hasil kerjanya, di mana individu dengan etos kerja yang tinggi memiliki semangat kerja yang tinggi, menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan serta transparansi dalam bekerja. Sifat integritas dan kejujuran ini membantu membangun kepercayaan dan membina hubungan yang transparan dengan rekan kerja yang kemudian mengembangkan transparansi relasional, yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur dengan rekan kerja. Individu dengan etos kerja yang tinggi juga cenderung bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil sehingga meningkatkan keotentikan mereka. Dengan demikian diajukan hipotesis yang pertama, yaitu etos kerja berpengaruh positif terhadap pengembangan kepemimpinan otentik.
Lalu menurut psikologi positif, agar individu dapat berkembang secara optimal diperlukan karakter-karakter seperti ketekunan, optimisme, dan hubungan positif. Pada penelitian ini, mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan kepemimpinan otentik dan karakter yang disoroti adalah etos kerja sebagai bentuk ketekunan dan optimisme, serta kerjasama tim sebagai bentuk hubungan positif. Kemudian mekanisme hubungan ini secara spesifik dapat dijelaskan menggunakan teori harapan, di mana teori harapan berpusat pada perasaan percaya diri untuk merencanakan jalur menuju tujuan dan menggerakkan diri untuk mencapainya, dengan 3 komponen utama yaitu goals, purpose, dan agency, atau kemampuan motivasional. Kemampuan motivasional mengacu pada motivasi atau kekuatan individu untuk menuju tujuan mereka. Dalam hal ini, atas kerja merupakan bentuk dari kemampuan motivasional. Lebih lanjut, menurut teori harapan, untuk mencapai tujuan yang menjadi pemimpin yang otentik, individu membutuhkan jalur atau strategi, di mana kepemimpinan otentik mensyaratkan transparansi serta pengambilan keputusan secara kolaboratif. Nah, itu menurut studi Conigero dan Perez pada tahun 2020. Conigero, Perez, dan kawan-kawan pada tahun 2024, pengembangan dimensi kepemimpinan otentik dipengaruhi oleh variabel individu seperti kecerdasan emosional, kapasitas kerja tim, dan kepuasan kerja. Etos kerja dianggap penting dalam membangun tim yang solid. Individu dengan etos kerja yang kuat lebih cenderung fokus untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Etos kerja sebagai komponen motivasional akan meningkatkan kemampuan individu untuk bekerja dalam tim karena rasa semangat dan tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Ketika individu dengan etos kerja yang tinggi memahami peran dan tanggung jawabnya, kerjasama tim akan meningkat karena tim menjadi lebih terarah dalam pekerjaan yang dituju. Lebih lanjut, kerjasama tim yang tinggi akan menghasilkan rasa saling percaya, perilaku saling membantu, serta hubungan interpersonal yang baik yang merupakan inti dari pemimpin otentik. Oleh karena itu, diajukan hipotesis yang kedua, yaitu kerjasama tim memediasi pengaruh etos kerja terhadap kepemimpinan otentik. Lalu, menurut teori peran gender, individu menginternalisasi peran gender sebagai standar pribadi dan berusaha untuk berperilaku sesuai dengan standar tersebut. Lalu, lebih lanjut, menurut teori kesesuaian peran, ketika individu berperilaku di luar norma-norma yang ditetapkan masyarakat atau berperilaku tidak sesuai dengan peran yang diharapkan atas mereka, individu tersebut akan dihadapkan dengan berbagai prasangka. Ketika perempuan berupaya menjadi pemimpin otentik, mereka menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan peran gender mereka dengan norma-norma kepemimpinan yang dominan maskulin, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk menjadi otentik. Lalu ketika perempuan berperilaku agentik dengan menjadi sangat ambisius dan percaya diri, maka perempuan akan dikritik karena dinilai kurang memiliki kualitas komunal. Sebaliknya, ketika perempuan berperilaku sangat komunal dengan bersifat ramah atau membantu, maka pemimpin perempuan mungkin akan dikritik karena dinilai kurang agentik. Masyarakat mengharapkan perempuan untuk berperilaku komunal, sedangkan pemimpin diharapkan untuk berperilaku agentik. Oleh karena itu, pemimpin perempuan yang memiliki karakteristik komunal dikritik karena tidak sesuai dengan peran pemimpin. Sedangkan pemimpin perempuan yang berperilaku sangat agentik menghadapi efek balik karena peran pemimpin yang tidak sesuai dengan peran gender perempuan. Peran kepemimpinan otentik menekankan pada otentisitas diri sejati, namun tantangan peran yang dihadapi oleh perempuan memberikan batasan dalam mengaktualisasikan diri mereka yang sejati. Peran kepemimpinan formal disertai dengan norma-norma sosial tertentu, kewajiban serta ekspektasi formal dan informal dari bawahan dan pihak lain mengenai apa yang dianggap sebagai peran pemimpin. Akibatnya, hampir tidak terhindarkan bahwa pemimpin akan mengalami kontradiksi antara peran sosial yang diemban dan identitas diri yang menyebabkan ketidakotentikan atau kepalsuan dalam peran kepemimpinannya. Hal ini terutama menjadi tantangan bagi perempuan yang harus menavigasi peran kepemimpinan dan peran gender mereka secara bersamaan. Dengan demikian, diajukan hipotesis yang ketiga, yaitu gender memoderasi pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik melalui kerjasama tim, di mana pada perempuan pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik melalui kerjasama tim lebih lemah dibandingkan pada laki-laki. Lalu berikut model penelitian yang diajukan. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini didasarkan pada paradigma positivism dengan pendekatan deduktif dan metode kuantitatif dengan sumber data primer dan desain cross-sectional, yaitu dilakukan pada satu titik tertentu. Kemudian, unit analisis yang digunakan pada penelitian ini berada pada level individu. Selanjutnya, untuk definisi operasional dan item pengukuran, masing-masing variabel etos kerja, kepemimpinan otentik, dan kerjasama tim memiliki 3 item pengukuran. Lalu gender dioperasionalisasikan dengan variabel dummy dengan
perempuan diberi kode 1 dan laki-laki diberi kode 0. Lalu selanjutnya untuk populasi dan sensor, populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Indonesia yang mengikuti magang dengan kriteria pemilihan sampel, yaitu yang pertama mahasiswa mengikuti subprogram magang pada program magang dan studi independen bersertifikat. Yang kedua berasal dari jenjang pendidikan sarjana dan vokasi. Lalu yang ketiga tersebar pada berbagai perusahaan di Indonesia. Dan yang keempat menyelesaikan proyek atau penugasan selama mengikuti program magang. Lalu pengumpulan data dilakukan melalui survei online menggunakan Google Form yang dikirimkan kepada mahasiswa yang mengikuti program magang studi independen bersertifikat. Dengan data yang digunakan adalah MSIB Angkatan 5 dan MSIB Angkatan 6. Dengan survei kuesioner memiliki 3 bagian, yaitu pengantar. Yang pertama, pengantar dari tim kampus Merdeka dan pernyataan kesediaan mengisi survei dari mahasiswa. Lalu yang kedua, data demografis responden. Dan yang ketiga, item-item pernyataan itu mengukur etos kerjasama tim, dan kepemimpinan otentik. Item-item ini diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Lalu untuk teknik analisis data akan menggunakan SPSS Hayes Process Model 4 untuk menguji hipotesis langsung dan mediasi. Lalu SPSS Hayes Macro Process 7 untuk menguji hipotesis mediasi yang dimodifikasi. Lalu berikut profil responden. Dari data yang terkumpul selama penelitian adalah sebanyak 13.579 mahasiswa dengan 293 responden dieliminasi karena terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian kuesioner. Sehingga data akhir yang digunakan untuk analisis lebih lanjut adalah sejumlah 13.286 responden. Terlihat pada tabel bahwa responden-responden ini berasal dari melakukan magang pada perusahaan dengan berbagai sektor, seperti BUMN, healthcare dan hospitality, multilateral non-profit, professional service, teknologi, dan sektor-sektor lainnya yang tidak disebutkan. Lalu untuk pengujian analisis model pengukuran, nilai faktor loading seluruh item indikator berada di atas 0,5. Nilai ini mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan memiliki validitas yang memadai sebagai alat ukur. Lalu untuk uji reliabilitas dilihat dengan menggunakan nilai Cronbach-Shaffer. Instrumen penelitian dianggap reliable apabila nilai Cronbach-Shaffer melebihi 0,8 dan dinyatakan tidak reliable jika berada di bawah 0,7. Lalu untuk pengujian hipotesis, pada hipotesis pertama, etos kerja berpengaruh positif terhadap pengembangan kepemimpinan otentik. Hipotesis ini didukung terlihat dari nilai beta antara pengaruh etos kerja dan kepemimpinan otentik, yaitu positif 0,4 dengan nilai confidence interval 0,3 hingga 0,4. Lalu begitupun dengan hipotesis kedua, kerjasama tim memiliki pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik dengan nilai beta 0,2 dan confidence interval 0,2 hingga 0,3. Nah, lalu hipotesis ketiga juga didukung, yaitu gender memiliki pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik melalui kerjasama tim, di mana pada perempuan pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik melalui kerjasama tim lebih lemah dibandingkan laki-laki. Dapat terlihat pada nilai beta di moderation index, yaitu minus 0,03 dengan confidence interval minus 0,04 hingga minus 0,01. Lalu sebagai penutup, penelitian ini menggunakan pandangan psikologi positif, teori harapan, teori peran gender, dan teori kesesuaian peran. Pandangan psikologis digunakan sebagai lensa untuk melihat proses pengembangan kemampuan individu secara luas, dan teori harapan digunakan untuk menjelaskan pengaruh etos kerja sebagai komponen motivasi terhadap pengembangan kepemimpinan otentik. Kemudian, teori peran gender dan teori kesesuaian peran digunakan untuk menjelaskan pengaruh gender dalam mekanisme mediasi ini.
Lalu individu dengan etos kerja yang tinggi cenderung memiliki integritas yang tinggi, tanggung jawab, komitmen, serta transparansi yang mendorong individu ini untuk mengembangkan transparansi relasional dengan rekan kerja merupakan salah satu ciri kepemimpinan otentik. Temuan ini memperluas temuan penelitian Sakrep pada 2022 bahwa etos kerja tidak hanya mampu meningkatkan keterampilan kepemimpinan administratif, namun etos kerja juga ditemukan mampu mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang otentik. Lalu, ketika individu dengan etos kerja yang tinggi memahami peran dan tanggung jawabnya, kerjasama tim akan meningkat karena tim menjadi lebih terarah dalam pekerjaannya yang dituju. Kerjasama tim yang tinggi akan menghasilkan rasa saling percaya, pelaku saling membantu, serta hubungan interpersonal yang baik yang merupakan inti dari pemimpin otentik. Teman ini mengkonfirmasi penelitian Faris dan kawan-kawan mengenai bagaimana etos kerja meningkatkan kerjasama tim dan penelitian, serta penelitian Tony Teres dan kawan-kawan terkait hubungan antara kapasitas kerjasama tim individu dan pengembangan kepemimpinan otentik. Lalu temuan pertama dan kedua juga menjawab saran dari penelitian juga menjawab saran dari Crawford dan kawan-kawan untuk mengidentifikasi faktor peneliti yang dapat meningkatkan kepemimpinan otentik pada mahasiswa. Terakhir, gender ditemukan memoderasi pengaruh atas kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik melalui kerjasama tim. Semua pada penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tantangan yang lebih besar dalam mengembangkan kepemimpinan otentik dibandingkan laki-laki yang diprediksi oleh teori peran gender dan teori kesesuaian peran. Sesuai dengan studi terdahulu bahwa perempuan akan kesulitan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan otentik karena bias gender. Lalu implikasi praktisnya, etos kerja dapat menjadi salah satu soft skill yang harus dikembangkan oleh mahasiswa sebagai calon peneliti dengan calon pekerja di masa depan. Pembuat kebijakan dan institusi pendidikan tinggi dapat bersama-sama merancang program yang membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan yang mereka butuhkan di masa mendatang. Lalu perusahaan pemberi magang juga dapat lebih fokus pada pengembangan skill etos kerja dan kerjasama tim sama mahasiswa menjalani program magang dengan memberikan proyek-proyek berbasis tim. Terakhir, dilema peran gender yang dialami perempuan untuk merupakan masalah yang berakar pada budaya dan lingkungan. Untuk menghadapi tantangan dalam mengurangi hambatan terkait kepemimpinan perempuan, terdapat beberapa saran dari studi-studi sebelumnya, misalnya mengintegrasikan praktik-praktik sumber daya manusia yang fokus pada gender dan membentukkan program-program untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan bagi perempuan di institusi pendidikan tinggi. Lalu, selain itu, dukungan keluarga juga terbukti sangat penting dalam mengatasi stigma masyarakat dan hambatan profesional terkait bias gender. Lalu, keterbatasan dan saran, populasi pada penelitian ini terfokus pada mahasiswa magang yang mengikuti program magang studi independen bersertifikat MSID di Indonesia. Penelitian di masa depan peneliti di masa depan dapat melakukan penelitian pada konteks lain ataupun pada program magang yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan metode kuantitatif, sehingga variabel gender terkait erat dengan budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan metode pengumpulan data yang lebih beragam seperti wawancara, observasi, perilaku, dan penilaian berbagai sumber dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait variabel ini. Lalu yang terakhir, penelitian ini terbasis pada gaya kepemimpinan otentik, sehingga penelitian masa depan dapat mengkaji pengaruh gender pada gaya kepemimpinan yang lainnya untuk memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif. Sekian presentasi tesis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.